kita dapat akses, ah, tanda sudah dapat akses kita dari Pak Fuad tuh. Tinggal kita Ya, mengklik aja. Assalamualaikum Bapak Ibu. Itu Waalaikumsalam, Pak. sudah ada Pak dosen di dalam. Kita pakai sistem apa aja ya. Jadi masuknya satu-satu biar untuk kenyamanan. Jadi mana Pak? Maksudnya? Hah? Jadi kami keluar, Pak. Siapa yang pengen duluan ujian kompre. Nanti yang selesai panggil kawannya lagi masuk satu-satu. Oh, mudah itu. Takutnya tidak ada suara yang lain berisik, kawan mau ujian tidak konsentrasi, dosen pun tidak konsentrasi untuk menilai. Kalau Oh rekam, iya. kami tidak bisa merekam mana tuh, Pak? Nah, kita ngomong di luar be ya. Siapa yang mau duluan? Tidak berani. Kalau kasih duluan mulai ketakut, dak. Lah, Pak Ilyas dulu. Yang lain boleh keluar. Oh ya, Pak. Makasih, Pak. Kita lihat dulu. Ilyas yang dulu mengingat waktu. Ya, Pak. Ya, yang lain duduk di room besar aja. Lanjut Pak dosen. Halo, tes. Pak Halo. Laswadi, Ya Pak. ini sudah ada Pak Ilyas nih. Berarti ini yang pertama Pak Ilyas yang mau kita Siap, siap. Siap Pak. kompre ya. Ya, Ini yang record Pak Ilyas ya. Ya Pak. Oke. Kita mulai, Pak Laswadi. ya, oke, Mas. Oke, Silakan Pak. dimulai. Saya pembuka saja ya. Nanti mungkin banyaknya dengan Bang Laswadi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di sini dalam rangka untuk pelaksanaan ujian komprehensif mahasiswa program pendidikan profesi guru batch 2 IAIN Kerinci. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Laswadi, Dr. Laswadi MPD sebagai penguji kompre rekan saya dan sudah hadir di sini Pak Ilyas. Ini Pak Ilyas SPD, MPD apa gimana Pak? PD Pak. SAG ya, MPD. MPD. SPD. MPD. MPD, MPD Bapak. Oke. Dalam hal ini nanti mungkin kita akan bertanya beberapa hal ya terkait dengan modul, lalu terkait dengan penguasaan pembelajaran dan penguasaan Bapak Ilyas dalam hal baca tulis Al-Quran. Ini mungkin saya berikan kesempatan yang pertama dulu kepada Pak Laswadi ini untuk bertanya-tanya dengan Pak Ilyas. Nanti mungkin terakhir saya cuma mengecek terkait dengan baca tulis Al-Quran aja nih. Itu mungkin Bang Las ya. Ya, oke, oke. Oke, silakan Pak Laswadi mulai pertama. Ya Pak. Baik, ya. Terima kasih banyak kepada Pak eh, Alfian yang sudah membuka eh, ujian kita pada pagi hari ini. Dan kemudian juga eh, selamat datang ya Pak Ilyas sebagai peserta ujian yang pertama pada pagi hari ini di kelas kita ini. Eh, saya akan memulai dengan beberapa mungkin konfirmasi dan juga pertanyaan ya. Pertama terkait dengan eh, perangkat pembelajaran ya. Yang pertama
apa Pak Alias mungkin ya, eh, teori belajar yang Pak Alias tahu ya, yang melandasi, yang termasuk menjadi apa namanya itu ya, falsafahnya lahirnya kurikulum Merdeka. Silakan, Ilyas. Dari yang Ilyas ketahui yang melandasi kurikulum Merdeka Belajar. Silakan, Pak Ilyas. Lagi Pak, maksudnya yang landasinya Pak ya? Iya, teori belajar yang melandasi konsep kurikulum Merdeka Belajar yang sedang kita yang sedang kita implementasikan saat ini ya. Silakan, Pak Ilyas. Apa saja itu teori belajarnya yang mengetahui Pak Ilyas? Belum ke 13. Eh, Ya, silakan Pak Ilyas. yang ditanya teorinya ya Pak ya? Ya, teori belajar. Teori. Yang sama yang seperti PBL tuh Pak ya? PBL apa itu bukan? Itu modelnya ya Pak ya? Itu model model Modelnya. pembelajaran. Jadi maksudnya begini Pak, Eh, ada teori-teori belajar ya yang kemudian menjadi dasar dari konsep pengembangan suatu kurikulum, ya kan? Katakanlah salah satu dimensi apa prinsip pengembangan kurikulum itu kan ada prinsip filosofis namanya. Nah itu dia. Salah satunya adalah teori belajar, ya. Teori belajar yang kemudian menjadi dasar pengembangan kurikulum merdeka. Mungkin gini aja Pak Ilyas ya, waktu Pak Ilyas tahu tentang teori ada teori belajar yang disebut teori belajar konstruktivisme, ya konstruktivisme atau konstruktivisme. Pernah Pak Ilyas? Mungkin ada di mata kuliah kita ya. Iya kemarin dia ada Pak. Yang kami kemarin belajar Ya, teori yang ini Pak, yang ya. ada behavioristik Behavioristik, dan konstruktivis, konditivisme kemudian ada humanis, dengan ada teori humanistik. humanistik ya. Nah, coba Pak Ilyas cerita tentang konstruktivis. Konstruktif. Apa itu? Gitu ya. Itu salah satu teori belajar yang eh, melatar belakangi atau melandasi dari kurikulum Merdeka juga itu. Teori belajar Kalau konstruktivis. teori konstruktivistik itu adalah aliran yang filsafat pengetahuan yang menekankan Hmm. bahwa pengetahuan merupakan hasil dari instruksi kita sendiri, Pak. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentuk siswa yang belajar lewat interaksi yang dapat ditransfer guru ke murid, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ya, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya dan responnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak. Oke, saya mau menanyakan teknis saja ya tentang berapa perangkat pembelajaran ya di dalam modul di dalam apa namanya kurikulum Merdeka itu apa saja perangkat pembelajarannya Pak Ilyas? Perangkat Perangkat pelajarannya ya, perangkat pembelajaran yang harus ada gitu ya, yang disiapkan oleh guru. Ada TP misalnya Pak Ilyas. ya ada PP, ada Terus ya TP, satu perangkapnya ada
Apa nih? Dari TP kemudian dikembangkan apa? TP ada CP Pak. Ada CP ya, oke. CP CP. itu sebenarnya ya, kemudian Ya, dari Pak. CP ada TP. Setelah itu ada 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 alur ya, alur Pak. Alur kegiatannya Pak. alur tujuan Ada pelajaran. tujuan pelajaran Pak. ATP. TTTP. Terus, nah, ATP, Ada terus apa lagi? ada Modul ya Pak. modulnya Pak. Pengayaan remedialnya Pak. Remedial dengan Oke, pengayaannya modul asesmen. ajar. Oke, baik Pak. Oke, itu dia beberapa perangkat ya Ya. pembelajaran dan kurikulum merdeka. Nah, Bapak pernah mendengar TPACK, Pak? TPACK, TPACK. Feedback. TPACK. TPACK itu kependekan dari Technological Pedagogical Content Knowledge ya, bahasa Indonesia. Technological, Hmm. teknologi ya, pedagogical, pedagogik, and content knowledge. TPACK disingkat jadi TPACK. Oke, Ada feedback. enggak? Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ada critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ya. Mungkin saya ingin bertanya saja kepada Pak Ilyas tentang apa itu critical thinking dan bagaimana kita apa namanya mengassessment critical thinking itu. Apa sih critical thinking itu? Vertical thinking itu Pak, ya kita harus menyelesaikan pertama itu problemnya, problem dan juga takingnya dan solusinya Pak. Nah, misalnya siswa yang punya critical thinking itu seperti apa sih? Berpikir kritis Pak. Berpikir kritis, Berpikir kritis ya, ya. seperti apa? Cara berpikir manusia itu merespons seorang dengan menganalisis fakta yang berbentuk penilaian subjeknya Pak, yang kompleks. Oke, oke, ya, terima kasih ya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak tentang materi ajar yang bermuatan HOTS, High Order Thinking Skill ya, HOTS. Materi ajar yang seperti apa itu Pak? Yang apa namanya? Yang bisa atau yang bermuatan HOTS itu seperti apa menurut Pak Ilyas? Oke, hoax itu seperti ini Pak, apa nama? Bernalar bernalar dalam berpikir Pak, dalam proses pembelajarannya Pak. Ya, oke. Jadi gimana tuh materinya? Materi ajarnya harus bagaimana? Dia kita istilahnya apa namanya? Dia ke sistem belajarnya kita ngasih suatu persoalan, jadi si siswa atau Hmm, murid kita bisa menalarkan suatu masalah dan bisa mencari solusinya Pak. Oke, baik. Oke, ini selanjutnya ya kita lanjutkan tentang evaluasi ya, Pak. Asesmen awal, Pak Ilyas pernah dengar ya, asesmen awal pada pembelajaran, terutama ya dalam kurikulum Merdeka ini ya. Apa fungsinya itu asesmen awal, Pak Ilyas? Asesmen awal, asesmen awal tuh untuk ini Pak, untuk mengetahui Hmm, yang untuk mengetahui titik awal kemampuan setiap murid, Pak. Kemudian hmm, menganalisis kemampuan dasar siswa. Kemudian ya, mengetahui kondisi awal siswa dan mengumpulkan dan mengubah informasi untuk melumpuhkan siswa berdasarkan tingkat kecapaiannya, Pak.
dan kemampuan yang serupa yang bagian yang lainnya, Pak. Ya, Itu untuk yang, apa kemudian informasi itu untuk apa? Pak. Informasi itu untuk apa? Setelah dikelompokkan misalnya sesuai yang level ini misalnya ya. Ya. Nah, terus untuk apa informasi itu atau pengelompokan ini untuk apa? Selanjutnya untuk apa digunakan untuk apa itu? Untuk mengelompokkan, nanti kita sudah mendapat informasi, kita bisa mengelompokkan siswa-siswa itu, Pak, Hmm, dengan kemampuan dia masing-masing, Pak. ya. Nah, setelah dikelompokkan, kira-kira buat apa itu dikelompokkan? Untuk mengetahui kemampuan belajar anak-anak itu, Pak, nanti kita menjelaskan suatu pelajaran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing dan kelemahan masing-masing, Pak. Untuk merencanakan ya, untuk Iya. mendesain satu Mis- pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran apa namanya Pak? Di kurikulum Merdeka itu berdiferen, Indikatif. berdiferensiasi Indikatif. ya, berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang bisa mengakomodir berbagai macam latar belakang siswa baik dalam kemampuan, gaya belajar kan gitu ya Pak. Ya, siap, Pak. Nah, kemampuan awal dan gaya belajar itu kita peroleh dari asesmen awal tadi itu. Kemudian ini masih ada dua pertanyaan dari saya ya. Selanjutnya ada P5 Pak. P5 ini Pak Ilyas, P5 ini apa sih sebenarnya P5 ini? Apa itu P5 dan bagaimana cara mengimplementasikannya di sekolah? P5 setahu saya ini tujuannya pembelajaran Pancasila, Pak. Adalah model yang bertujuan untuk menanami nilai-nilai Pancasila kepada siswa. Seperti melalui berbagai kegiatan mengarahkan pada penguatan karakter dan kecakapan sosialnya, Pak. Tujuannya menumbuhkan karakter karakter positif yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Sedangkan ciri-cirinya pembelajaran menginterseksi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk aspek pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan relevan, Pak. Ya, oke, baik Pak Ilyas. Terakhir ya. Terakhir ini tentang PTK. Jadi Pak Ilyas sudah menyusun proposal PTK-nya. Sudah, Pak, kemarin, Pak. Apa judulnya? Judulnya kemarin tentang kemampuan apa nih yang kemampuan kemampuan minat belajar kemarin, Pak. Kemampuan minat belajar siswa, Pak. Kurang minatnya belajar, Pak. Kefokusan Meningkatkan siswa, gitu ya. kefokusan siswa dalam pembelajaran, Pak. Apa itu maksudnya? Fokus-fokus atau minat Fokus, atau Pak. gimana? Fokus, Pak. Fokus, Pak. Kefokusan siswa. Meningkatkan fokus Ya, gitu fokus, ya. Pak. Meningkatkan kefokusan siswa. Siswa. Nah, oke. Seperti apa itu akan dilaksanakan PTK-nya Pak Ilyas? Nanti kami pilih pendekatannya, kami peneliti tentang kan sini kan banyak persoalannya, persoalan di siswa itu kadang-kadang siswa itu dalam belajar tidak fokus dan menyimak dalam Ya. pembelajaran. Apa Yang apa pendekatan yang akan digunakan untuk meningkatkan itu, untuk meningkatkan fokus itu? itu tentang metode dan yang dibuat teori dalam pembelajaran nanti seorang guru harus paham tentang model-model pembelajarannya, Pak, untuk meningkatkan kefokusan anak siswa tersebut. Selain Jadi selama ini kan menonton belajar. Pak Ilyas itu harus menentukan sebuah model Kak, ya dalam proposal itu. Jadi tidak bisa misalnya saya ingin meningkatkan fokus, tapi tidak tahu pakai apa meningkatkannya ya masih nanti dicari tidak begitu. Jadi di sebuah proposal PTK itu Pak Ilyas itu sudah punya alatnya itu apa gitu ya. Itu baru proposal namanya. Baru namanya proposal Pak Ilyas ya. Ya, Pak. Jadi kalau belum ada alatnya itu belum jadi proposal itu untuk PTK, ya kan? Karena proposal itu kan sebuah rancangan, ya. Rancangan penelitian tindakan kelas itu artinya di sana itu sudah jelas ya langkah-langkahnya. Apa yang mau dilakukan? Ya, yang pertama tentu apa tujuannya? Tujuannya untuk meningkatkan fokus, oke, ya. Bagaimana caranya?
Misalnya menggunakan metode apa? Itu sudah punya, Pak Ilham. Pakai Eh, apa? Kami, ya, kami pakai metode ini, Ya, Pak. Saya yang pendekatannya saya penerapkan pakai jigs, jigsaw, Pak. Pendekatannya. jigsaw, jigsaw, Jigsaw. jigsaw. Oke. Baik, Pak Dias ya. Mungkin itu ya sebagai apa namanya pertanyaan terakhir. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Alfian mungkin. Silakan, Pak Alfian. Iya, terima kasih Pak Liswadi. Jadi Ya, telah ditanyakan beberapa hal terkait dengan pemahaman teoritis dan praktis tadi ya. Oke, ya, Pak Ilyas, ini Ya, saya Pak. sebenarnya merasa tidak enak kalau saya dibilang menguji kemampuan baca tulis Al-Quran ya, karena mungkin Pak Ilyas ini lebih senior dari saya. Tapi karena ini merupakan kewajiban, ya saya minta tolonglah, mungkin Pak Ilyas bisa membaca ayat yang saya tampilkan di sini. Terlihat Pak Ilyas? Belum, Pak. Belum. Belum. Ini sudah terlihat. Belum, Mas. Belum, Pak. Wah, belum terlihat ya. Sudah, Pak. Siap, sudah, Pak. Baik, hilang lagi. Sudah, tadi sudah Belum. terlihat ya. Tadi sudah, tapi hilang lagi, Pak. Ini terlihat enggak? Belum. Belum, Pak. Ini sudah, Pak. Coba ditunggu. Coba dibaca ini, Pak. Ini surat Al-Baqarah ayat 26. Mulai, Pak. Mulai, A'udzu silakan, bil Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahya an yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله في هذا مثلا يدل فيه كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل فيه إلا الفاسقين صدق الله العظيم. Oke, terima kasih Pak Ilyas. Ya, Pak. Dari bacaannya, insya Allah sudah ini ya, sudah fasih lah. Dan tidak mungkin ini kalau tidak fasih karena guru agama. Ya, Pak. Selanjutnya mungkin bisa ditunjukkan tulisan, kalau bisa tuliskan surat Al-Ikhlas, Pak. Ya, Pak. Tuliskan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Pak. Ya, Tunggu, Pak. Ikhlasnya sampai habis, Pak ya? sampai habis saja lah. Pak.
Dulu, Pak. Udah, Pak. Oke, bisa ditampilkan di kameranya, Pak. Kelihatan nggak? Oh, tidak nampak ya, Pak. Wah, oh, itu tuh hampir nampak tuh. Coba dimatikan background Oh ya, zoom-nya, Pak. background-nya aja matikan. Background-nya Mm-mm. dimatiin aja, Pak. Di nonaktifkan background zoom-nya. Nggak usah pakai background. Gimana cara matikannya? Dulu. Background diambil. Ya, ada yang di video tuh ada anak panah kecil di video tuh. Coba. Nah, diklik ada Wah, uh, dulu. Panahnya yang diklik, Pak Yes. Iya, Pak. ya Panahnya ke panah atas. kecilnya yang diklik. Nah, ada virtual background-nya Nah. nanti dia. Sudah? Coba. Oh, jangan di blur, Pak. Jangan Nanti pilih di blur, tadi video Bapak milihnya blur. Oh, udah blur ya? Di virtual, setting. iya, virtual background-nya itu dimatikan aja, non aja, Pak. Non, pilih yang non. Hmm. Pilih yang non, Pak. Ah, itu dia. Ah, tuh, sudah, Pak. Ini, Pak. Allahu ahad, Allahus samad. Mundurkan lagi, Pak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Oke, siap. Terima kasih, Pak Ilyas. Iya, Pak. Saya kira cukup untuk Pak Ilyas. Pak Ilyas boleh Ya, memanggil Pak. kawannya lagi satu ya untuk masuk ke ruangan ini. Siap, Pak. Silakan, Pak. Boleh Siap. mengeluarkan, boleh Ya, Pak Yes. keluar.